1440 AM Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan. Sahabat edukasi, kita sudah sampai di sesi terakhir di siang hari ini di Bintang Edu dan masih berbicara tentang internet yang sehat untuk anak-anak. Wah, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tadi obrolan dengan Mas Valen, Mas Dwi dan Ibu Aulia tentang bagaimana kita bisa memprotek dalam arti kata. Kalau Mas Valen bilang dia menggarisbawahi keras sekali tadi bahwa bukan memenjarakan anak, tapi memberikan anak-anak arahan yang tepat, yang nanti mungkin mereka akan lebih mengerti lagi. Jangan sampai anak-anak ini ujung-ujungnya mereka merasa tertutup, terkungkung, bahkan mereka terpenjara, bahkan akhirnya mereka tidak tahu apa-apa, bahkan bisa memberontak. Yang ada serangan balik ya. Iya, betul. Dan terima kasih juga untuk Anda siang hari ini yang sudah mengakses melalui streaming di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Selamat siang, apa kabar? Dan juga yang sudah mendownload di BlackBerry ya, di www.suaraedukasi.com. Terima kasih juga yang sudah mention melalui Twitter siang hari ini di Suara Edukasi dan berbicara tentang internet sehat. Mudah-mudahan siang hari ini bisa memberikan satu gambaran terbaru ya. Kalau Ibu Aulia bilang tadi pendekatan personal secara emosional terhadap anak-anak. Ini istilahnya kalau saya bilang tadi, kalau serat optik sudah tidak bisa lagi membendung, serat hati ini harus membendung. Tapi untuk mendekatkan diri terhadap anak-anak ini kan begitu banyak cara. Salah satunya adalah mengetahui bagaimana perilaku anak. Kalau sekarang dibilang ada bahasa-bahasa tersendiri, bahasa apa? Bahasa alay ya sekarang. Bahasa alay. Orang tua kan cenderung kadang-kadang ngapain sih, kita biarkan aja dunianya. Tapi kan menurut Ibu Aulia seperti apa, Bu? Ya, kalau saya bilang tuh kita harus tahu semua apapun aktivitas mereka. Kalau perlu kita segaul mereka. Wow. Gitu. Iya betul. Karena yang gaul itu justru bisa mendekat gitu. Kalau kita membuat diri kita dan posisi kita tinggi di bawah anak, bahwa dia harus turut perintah kita, itu nggak mungkin dia buka suara. Yakinlah dia akan makin diam gitu loh. Ketika kita makin menekan, begitu pula dia udah mendiam dengan itunya, dengan prinsipnya dia sendiri. Jadi ketika itu kita harus sangat gaul untuk bisa mendekat pada mereka gitu, memahami bahasa mereka, entah itu bahasa alay kah atau bagaimana. Jadi ketika saya mengedukasi ibu-ibu dalam presentasi ID kita, itu saya buka semua bahasa alay dan saya coba tes gitu ke beberapa ibu-ibu, seberapa tahu sih mereka akan bahasa ini gitu. Karena kan gimana, nanti kita suatu saat menemukan SMS anak kita yang berbahaya misalnya, terus kemudian dengan bahasa yang nggak ibunya mengerti. Coba bayangkan, harusnya ibunya tahu, jadi nggak tahu. Karena apa sih, pusing deh gitu loh, udah lewat. Padahal itu SMS yang harusnya bisa ibu counter. Oke. Sebenarnya teori seperti ini memang harusnya sudah bisa digunakan oleh siapapun ya. Bisa, sangat bisa ya. Karena memang jujur setiap generasi itu punya bahasa-bahasa sendiri. Betul. Jujur Mas Dwi waktu zaman masih umur 18, Mas Valen, Bu Aulia juga ada istilah 80-an ya. Iya. Ya, kita pasti punya bahasa-bahasa tersendiri ya Bang ya. Nah, mengatakan bahwa iya. Jadi untuk menjadi sahabat memang kita harus seperti mereka gitu. Secara mengadaptasi dan imitasi semua yang mereka lakukan. Kita berteman dengan teman mereka gitu. Jadi benar-benar jadi sama dengan mereka, mengerti dunia mereka. Kan ibu yang baik nggak harus yang otoriter kan. Jadi bagaimana dia bersahabat, itu intinya, bersahabat. Nggak mudah membuat anak bicara. Salah satunya apa? Jadilah seperti mereka. Jadikan mereka teman. Kalau mereka merasa feel comfort kan, nyaman itu. Oh, ibu saya gaul nih, enak deh ngobrol sama dia. Dia akan bercerita apapun yang terjadi. Jadi jangan tutup keran itu loh, dibuka kerannya, jangan kita tutup. Kalau kita tutup, dia akan makin diam. Oke. Baik Ibu Aulia, mungkin kita sudah sampai di akhir acara siang hari ini, tapi saya ingin ada satu pertanyaan kepada Mas Dwi. Begitu banyak pelaku-pelaku bisnis internet di luar sana ya Mas ya, dan pelaku-pelaku secara apakah dia penyedia layanan atau pengawas. Nah sebenarnya siapa aja sih Mas ini yang turut andil, artinya turut andil bisa menjaga ini semua. Kalau end up-nya adalah kepada diri kita sendiri dan orang tua ya. Tapi kalau misalnya dari atas ini sudah ada terjadi filterisasi yang cukup kuat, ya pasti otomatis ke bawahnya juga akan lebih gampang untuk filternya. Ya. Jadi kalau dari sisi secara makro ini kan regulasinya sudah ada nih, di pemerintah sudah ada. Bahkan sudah sempat pro kontra itu juga digulirkan. Ya kurang-kurang.
sebenarnya jadi pertanyaan itu kan, ini kan industri yang cukup mengorganisasi operator atau ISP lokal atau ISP sifatnya nasional. Karena apa? Semakin ditutup itu rata-rata jangankan ISP, warnet aja juga hilang pengunjungnya gitu kan. Ini fenomena yang sebenarnya jadi menarik nih. Artinya ada kebutuhan dan ada yang disuplai gitu kan. Ini yang ada demand. Akhirnya ini jadi satu fenomena yang nggak bisa dibendung hanya satu sisi aja. Kalau memang pengunjungnya memang sudah tidak lagi mengingat hal seperti itu, mungkin warnet pun juga nggak perlu nutup, juga sudah demikian terkontrol gitu kan. Tapi kenyataannya enggak. Nah, akhirnya memang jadi kendala itu, semua ISP ini kan melakukannya secara mungkin ada yang secara penuh, ada yang mungkin kadang dibuka, kadang ditutup gitu. Saya sendiri di rumah juga punya salah satu langganan dengan ISP itu, kadang ditutup, kadang dibuka. Ini menjadi kendala yang akhirnya orang tua ataupun pihak pendidik di sekolah ini perlu lebih waspada begitu, karena belum tentu apa yang dilakukan oleh pihak operator pun juga itu berjalan sepenuhnya gitu. Bisa juga itu dilakukan dari sisi dengan teknik yang lain, akhirnya bisa kebuka juga. Mungkin demikian yang jadi pembahasan kita. Baik, Mas Dwi, terima kasih. Karena kita sudah sampai di ujung acara, mungkin bisa saya tarik sedikit kesimpulan tentang internet yang sehat itu adalah apa? Kembali lagi, kita kembali kepada personalnya. Apalagi untuk anak-anak, kita kembalikan kepada orang tua. Perangkat, tinggal perangkat. Begitu banyak cara, begitu banyak perangkat yang bisa di-download secara gratis, tapi tetap aja, kalau Mas Dwi bilang tadi, pintu kanan dan kiri tetap aja ada celah untuk bolong. Jadi orang tua terhadap anak, itu komunikasi yang lancar, itu adalah sarana kunci yang paling utama untuk itu semua. Mas Olen, mungkin silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya kebetulan mewakili komunitas saya, kami komunitas penulis jumlahnya cukup banyak. Di kompasiana.com mungkin pernah baca, pernah lihat. Kami sekarang bergerak di ID Kita Kompasiana, mengadakan kegiatan ke sekolah-sekolah, penyuluhan ke siapapun dengan cara melihat ke lebih bawah, ke grassroots. Jadi kita masuk pada perkumpulan ibu-ibu, arisan, siapapun yang ingin kita datang dan memberikan edukasi, karena kita juga bekerja sama langsung dengan Kominfo. Jadi kami juga disuplai dengan materi, bahkan dengan pembicara. Silakan hubungi kami juga. Kapan saja kami akan siap untuk turun dimanapun, karena kami punya 12 wilayah. Mudah-mudahan ada di wilayah kami tersebut, kami akan turun. Terus yang terpenting saya berikan satu catatan buat orang tua. Jangan pernah berkhayal bahwa ada satu alat yang bisa mengendalikan seorang anak, yang bisa memantau setiap detik anak kita itu ngapain saja. Ingat sekali bahwa anak itu adalah manusia yang bebas juga. Manusiawilah, memanusiakanlah dia, mengajaklah dia untuk bercerita, berdiskusi, membuka hal-hal diskusi tentang hal tentang internet ini, malah justru lebih tepat, canggih dibandingkan sebuah alat yang harus kita beli mahal untuk men-spy dia, memasang, memproteksi dia dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya setuju banget bahwa kuncinya adalah orang tua itu sendiri. Baik, Mas Wamen, tadi kalau kita ingin mengundang teman-teman dari ID Kita Kompasiana, ya, gimana caranya? Ada websitenya. Ada websitenya di mana? idkita.com. idkita.com. Ya. Cukup di sana informasi bisa diakses, bisa. Semua nomor telepon Ya, ada di sana. ada semua. ID, jadi idkita.com. idkita.com ya. Jadi bukan id, huruf pakai huruf ya. I dan D kita.com. Oke. Silakan. Kapan saya kita sudah turun ke berbagai macam masyarakat, komunitas, dan kami akan bergerak terus. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada yang ingin disampaikan secara teknis? Mungkin kalau saya mungkin saya pribadi ada 3 hal nih yang menjadi titik berat kita untuk mengontrol dengan kesehatan. Yang pertama itu teknologi. Artinya kita nggak mungkin berurusan dengan teknologi tanpa dilawan dengan teknologi. Pertama benar yang dia katakan. Kita juga harus tahu nih secara persis apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, jalurnya pakai apa. Kita nggak mungkin bisa mengontrol atau mengendalikan tempat kita pernah tahu teknologinya itu sendiri. Jadi pertama teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan. Artinya kalau selama anak kita ini paham apa yang dia inginkan itu bisa ada ditemui di internet, pasti dia akan mencari yang dia sesuaikan dengan di sekolah yang dia ajarkan. Yang terakhir, saya kira semuanya mungkin akan menyelidiki tentang masalah agama ataupun kepercayaan. Right. Ini yang mungkin perlu juga disampaikan bahwa
Bisa jadi mungkin kita beribadah ini jarang menyentuh tentang teknologi gitu. Nah, ternyata itu jadi musuh kita. Tidak hanya bersifat mungkin permasalahan-permasalahan yang di dunia nyata gitu, tapi itu juga jadi resiko yang dari depan mata gitu. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Baik, pasti terima kasih banyak Ibu Aulia. Ya. Silakan ada yang mau disampaikan mungkin. Menyambung sampai tadi, kalau saya bilang benar agama ya, ini gini, kalau misalnya kita bicara bahasa hati, pasti kita bicaranya fondasi agama. Biasanya memang begitu gitu. Karena saya menyekolahkan anak saya 6 tahun di sekolah Islam dengan harapan dia mengerti banyak hal tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ternyata kan sebuah dan invasi internet nggak juga bisa memproteksi dia. Seberapapun 6 tahun gitu, saya anggap itu sudah cukup. Tadinya ternyata enggak juga. Jadi memang kalau kita bicara dari hati ke hati, kalau kita menjadi sahabat, ternyata salah satu unsur yang maksudnya adalah bagaimana dia mengenal Tuhan. Takutlah pada Tuhan. Oke lah, kita orang tuanya nggak lihat gitu, mungkin nggak lihat kamu, tapi cobalah kamu berpikir bahwa Tuhan melihatmu, kayak gitu. Jadi memang betul gitu. Agama yang sangat kita bisa membuat mereka tuh, oh iya ya, berpikir gitu. Baik. Ibu Aulia, terima kasih banyak. Ini senang sekali saya kedatangan 3 orang tamu yang hari ini bukan hanya memberikan informasi, tapi memberikan pencerahan dan wacana baru tentang kita tidak selalu bisa menyalahkan anak ketika anak membuka situs-situs yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi introspeksi pada diri kita sendiri, dan kita adalah teman mereka. Kita bisa menerima mereka. Ya. Mas Valen, terima kasih banyak. Mas Willy, terima kasih banyak. Ibu Aulia, terima kasih banyak. Salam untuk putra-putrinya. Luar biasa bisa menjadi seorang sahabat terhadap anak-anaknya. Mas Valen juga salam untuk teman-teman dari ID kita Kompasiana. Terima kasih, mudah-mudahan pembicaraan kita siang hari ini bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk semua sahabat edukasi. Dan terima kasih juga untuk Ibu Sri Diana dari SMP 276 Jagakarsa yang tadi sempat mau berinteraksi dengan kita, tapi saya waktu kita habis, walaupun sekarang sudah cukup diperpanjang oleh sang produser. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema-tema yang lebih banyak lagi. Pasti banyak sekali bisa kita gali. Jadi terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau kita dipertemukan dalam suasana yang lebih hebat lagi nanti. Terima kasih juga untuk Bang Buyung, untuk kerabat kerja semuanya. Jadi, saya Ari Wardana mohon pamit. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum.